Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinka Marisa Gianenda Sufi, NPM 1957051003 dari kelas A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang milling mesin dan Moore mesin. Pertama kita jelaskan tentang Moore mesin. FSA atau Finished State Automata yang mempunyai keputusan sebagai output. Nah, otomata ini disebut transducer. Salah satu contoh FSA yang termasuk transducer atau FSA yang punya output adalah mesin Moore ini. Nah, pada mesin Moore outputnya itu berasosiasi dengan state atau tertulis pada setiap state-nya gitu. Nah, sehingga jumlah state sama dengan jumlah outputnya. Salah satu contoh penerapan mesin Moore ini adalah mesin untuk memperoleh sisa bagian. Nah, atau kita lihat ya di sini sebelah kanan itu ada contoh N mod M. Nah, contohnya tuh mesin Moore untuk menentukan N mod 2 dengan inputan berupa biner. Mod itu modulus ya, sisa bagi gitu. Nah, N mod 2 hasilnya hanya 2, yaitu 0 dan 1. Sehingga kita dapatkan berikut, ada M-nya itu ada key. Kita bisa lihat di sini ada key sigma ini simbol ini dan inilah kita bisa lihat ya. Terus key-nya itu kita dapatkan A dan B karena outputnya 2 ya, jumlah outputnya 2 gitu. Lalu ada sigma-nya itu ada 0 dan 1, dan S-nya itu ada A dan seperti ini gitu. Lanjut. Nah, inputnya misalkan kita beri input 0 untuk state-nya state A. Nah, maka outputnya itu akan 0. Maka fungsi T-nya itu yang kita dapat itu ada simbol ini dan A 0 sama dengan A. Lalu inputnya itu yang kedua kita bisa beri input 1 ke state A, itu maka outputnya akan 1, akan menghasilkan fungsi T seperti ini. Nah, lalu pada state B jika kita beri inputan 0, maka dia akan menghasilkan output 0 juga dan akan menghasilkan fungsi T seperti ini. Dan yang terakhir kita state B itu kita berikan input 1, maka akan menghasilkan output 1 juga dan menghasilkan fungsi ini B, 1 sama dengan B gitu. Sehingga kita dapatkan key-nya itu sama dengan A dan B, lalu sigma itu 0,1 dan setiap fungsi T-nya ada 4 ya. Lalu ada S-nya itu mulai dari A ya, kita S itu state yang kita mulai pertama kali itu ada state A, lalu inputannya itu ada 0 dan 1 dan seperti itu. Dan untuk gambar diagramnya kita bisa lihat di sebelah kanan bawah ya, seperti ini rangkaiannya atau diagramnya atau ya hasilnya gitu. Di sini ada A atau 0, lalu B atau 1. Kita mulai dari A, lalu jika kita masukkan inputan A maka dia akan balik ke A itu sendiri atau 0 ya outputnya. Lalu jika A kita lanjut ke A, dari state A itu jika kita kasih inputan 1 maka dia akan ke state B atau menghasilkan 1 outputnya. Lalu dari B, state B kita masukkan inputan 1 maka dia akan kembali lagi ke state itu sendiri atau state B, yaitu menghasilkan 1. Lalu pada state B jika kita memasukkan inputannya 0 maka dia akan kembali ke state A seperti itu dan menghasilkan 0. Lanjut kita tes apakah mod 7 mod 2 itu sama dengan 1. Benar ya, 7 mod 2 itu sama dengan 1, 10 mod 2 itu sama dengan 0, 7 binernya itu untuk 7 ya, binernya itu 0 1 1 1.
0 1 1 1. Jadi misalkan kita inputin 0 1 ya, 1 gitu. Sekarang 0 1 1, lalu kembali lagi 1 gitu. Untuk 10 binarnya itu 0 1 0 1. Lalu yang kedua itu ada milli mesin. Nah, pada mesin more outputnya itu berasosiasi dengan state. Nah, tetapi pada mesin milli outputnya itu berasosiasi dengan input. Nah, sehingga dalam fungsi outputnya itu seperti ini kita dapatkan state, input sama dengan output gitu. Terus tidak ada aturan yang jelas dalam bentuk graf transisinya ya. Nah, contohkan ada suatu mesin akan mengeluarkan output Y. Nah, jika suatu string itu memiliki akhiran dua simbol yang sama yaitu 00 atau 11 dan sebaliknya untuk T, nah mesin tersebut memiliki 3 state dengan inputan binar. Nah, diketahui key-nya itu ada A, B, C karena ada 3 ya tadi. Lalu segmen itu ada 0 dan 1 inputannya. Lalu hasilnya itu ada Y dan T dan dimulai dari state A. Syaratnya 00 atau 11 outputnya untuk Y. Nah, selain itu outputnya itu T gitu. Dari syaratnya 0, kita lihat tadi kan 00 atau 11 outputnya untuk Y, dan selain itu adalah T, itu diperoleh fungsi outputnya seperti ini nih. A, 0 sama dengan T, B, 0 sama dengan Y, C, 0 sama dengan T, A, 1 sama dengan T, B, 1 sama dengan T, C, 1 sama dengan Y. Nah, untuk yang baris pertama kita lihat di sini inputnya itu 0 atau 1, dan baris kedua itu ada input 00 11, dan yang terakhir itu ada input 000 dan 111 gitu. Kita peroleh diagram atau graf transisinya itu seperti ini gitu. Kita tes jika W-nya itu 001001000. Lalu yang kedua itu ada 01010. Yang ketiga tuh ada 10001. Nah, untuk yang W pertama itu 001001000 itu outputnya Y. Nah, lalu yang kedua, karena kan ujungnya ya, kita dapat ujungnya itu adalah 00. Kan output Y itu 00 atau 11 gitu ujungnya, paling ujungnya itu, angka paling ujungnya. Nah, ini benar ya memenuhi, berarti outputnya Y. Lalu 01010 itu outputnya T karena dia bukan 00 atau 11. Lalu yang ketiga itu adalah 10001, outputnya T karena bukan 00 atau 11 gitu ya. Nah, di sini kita lihat ada diagramnya atau jumlah transisinya. Lanjut, ekuivalen mesin Moore ke milli. Ekuivalensi mesin Moore ke mesin milli itu merubah mesin Moore menjadi mesin milli dengan kemampuannya itu sama. Caranya itu ada 2 step. Step pertama, menghapus label output pada setiap stepnya. Tadi kan ada label tuh, ada A sama B, terus ada 0 atau 1, itu kita hapus. Lalu step kedua, kita menambahkan label output pada setiap inputnya gitu. Kita menghapus yang label yang ada dalam step, kita ubah ke inputan, kita kasih label gitu. Lalu kalau ekuivalen mesin milli ke Moore atau kebalikan dari tadi ya, nah dia itu merubah mesin milli menjadi mesin Moore dengan kemampuannya sama. Stepnya ada 2. Yang pertama itu state pada mesin Moore yang terbentuk diperoleh dari kombinasi antara state mesin milli dengan output mesin milli. Nah, step kedua itu kita telusuri gitu. Terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.